Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu pengurus yang sama kita hormati, mulai dari ketua hingga kepada takmir masjid kita atau garin masjid kita, kemudian Bapak Ibu jemaah sholat isya, dan insyaallah nanti sholat tarawih. Mudah-mudahan sholat yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam waktu yang singkat ini, hamba ingin menyampaikan pesan Allah dan pesan Rasulullah untuk kita semua. Hari ini kita berada pada malam ke-25 untuk tarawih, dan besok hari ke-25 kita puasa. Berarti Bapak Ibu kurang lebih 5 hari lagi kita akan memasuki hari kemenangan. Namanya Yaumul Idul Fitri. 5 hari itu enggak lama, Pak Ibu. Sebentar. Tapi ada amalan yang jangan sampai terlupakan. Kadang-kadang kita kan menganggap enteng. Apa amal itu? Zakat. Kita anggap enteng aja itu zakat. Karena kesibukan kita masing-masing, khawatirnya nanti lupa. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, pesan malam ini ambo ingin menyampaikan terkait dengan zakat. Pertama, pesan ambo Bapak Ibu, mulailah dari kini untuk menunaikan zakat. Itu poin satunya. Yang kedua, zakat itu sudah disyariatkan oleh Allah dalam surat At-Taubah ayat yang ke-60 dan surat Al-Baqarah ayat yang ketiga. Kalau untuk yang membayar zakat, surat Al-Baqarah ayat 3. Tapi untuk penerima zakat, surat At-Taubah ayat 60.
Kita petakan dulu yang membayar zakat. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ya, kalimatnya wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan dari apa saja yang kami rizkikan kepada mereka. Jadi tidak dipilih orangnya, mau sholat atau tak sholat, mau puasa atau tak puasa, mau haji atau tak haji, mau umroh ataupun tak umroh, tetap wajib bayar zakat. Ini poin situ yang harus dipahami dulu. Misalnya ada tetangga kita nggak puasa, dia tetap wajib bayar zakat. Kenapa begitu? Karena ibadah zakat dengan ibadah puasa berbeda. Sholat dengan zakat berbeda. Iya, ini tidak sholat berbeda. Itu wajib zakat, wajib. Dan sebab itu Bapak Ibu perlu diberitahu kepada tetangga kita, walaupun dia tak puasa, tetap harus bayar zakat. Itu bayar satu. Yang kedua, kita kaji umur. Buya, umur berapa yang wajib zakat itu, Buya? Ya kan? Bapak Ibu, kalau zakatnya zakat fitrah, maka tidak dibatasi oleh umur. Bayi baru lahir wajib zakat, tapi lihat lahirnya kapan. Kalau bayi itu lahirnya sebelum azan maghrib hari terakhir bulan suci Ramadan, maka dia wajib zakat. Ingat, sebelum azan maghrib lahirnya. Contoh nih, Bapak Ibu punya menantu, kemudian sebelum azan maghrib atau setelah salat asar menantu Bapak Ibu melahirkan, maka bayi yang lahir tadi wajib dibayarkan zakatnya. Paham? Tapi kalau tadi menantu Bapak Ibu lahir, misalnya cucu ibu atau cucu bapak tuh setelah azan maghrib, maka tidak wajib dizakati. Paham ya? Berbeda dengan orang meninggal dunia. Kalau orang meninggal dunia, hitungan wajib zakatnya jika dia meninggal sebelum azan maghrib hari terakhir bulan suci Ramadan, orang yang meninggal tadi tidak wajib zakat. Paham? Tapi kalau dia meninggal ketika setelah azan maghrib, mau isanya misalnya kan, hari terakhir itu orang udah takbiran, pas takbiran meninggal, maka dia wajib dibayarkan zakat. Kalau lahiran sebelum azan maghrib wajib, kalau setelah maghrib tidak wajib.
Kalau yang meninggal justru setelah azan maghrib dia meninggal wajib zakat. Kalau sebelum azan maghrib dia meninggal maka tidak wajib dizakatkan. Nah, ini poin yang harus dipahami oleh Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada berkembang di masyarakat kita, Buya. Kalau kita membayar zakat itu kasihan, Buya. Ada orang pun miskinnya, Buya, atau fakirnya, Buya. Tapi ini tidak puasa, Buya. Ini tidak sholat, Buya. Lain bolehnya menerima zakat, Buya. Ada tak Pak Ibu tamu ada? Memang saya kemana? Miskin, indah lo puasa, indah lo sholat. Berhak tak dia menerima zakat? Ayo, Allah, Bapak Ibu, orang yang seperti ini tetap berhak menerima zakat. Sekalipun dia tak puasa, sekalipun dia tak sholat, tapi statusnya sebagai miskin atau fakir, maka dia berhak menerima zakat. Jadi Bapak Ibu, kalau kamu bayar zakat, jangan dicari orang yang sholat indah, yo, ada itu. Itu nak kaji awak tu. Sholat itu personal dia dengan Allah, sedangkan zakat itu adalah hubungan kita dengan dia sebagai manusia. Hablum minallahnya sholat pribadi dia dengan Allah, hablum minannasnya kita dengan dia berbagi melalui ibadah zakat. Buya, kalau ada pilihan Buya, ada orang miskin mangsiknya rajin sholat, ada orang mangsik lain tidak sholat, mana dipilih dulu? Tantunan utama ulangan sholat. Paham sebenarnya itu? Tapi keberhakannya menerima zakat tetap ada haknya. Jadi jangan sampai nanti Bapak Ibu membayar zakat, ya, karena dia nggak sholat, nggak Ibu kasih, nah itu salah pula. Islam tidak begitu. Islam itu rahmatan lil alamin. Mana tahu dia menerima zakat tadi, terketuklah mata hatinya untuk merubah dirinya menjadi lebih baik. Baik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada pertanyaan. Zakat itu beragam ya. Ada pitinyo sampai 7.000, ada nan sampai 3.000, ada nan sampai 10.000 ya. Ba'alam itu ya, Bapak Ibu. Yang jadi patokan kita adalah satu, tetap takarannya 2,5 kilo. 2,5 kilo. Itu patokannya. Kemudian patokan kedua, makanan pokok yang kita makan dari 2,5 kilo itu kualitasnya apa? Misalnya kualitasnya bareng Solo, tetap bareng Solonya itu 2,5. Sabananya takaran 2,5 itu tidak pernah berubah apapun berasnya. Tapi kalau berbeda kualitas beras, maka dihargalah dia berubah. Nah, takarnya tetap 2,5.
Oleh sebab itu Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu rancu dengan perubahan angka tadi, maka lebih utama zakat kita itu dengan beras tadi, tidak pakai uang. Paham Bapak Ibu? Jadi makan buya, ambo makannya bare Solo buya. Bare Solo 2,5 kilo. Pak Ibu inulia dari Allah Subhanahu wa taala. Ambo ir ampe 2 buya, bawa lapir 2,5 kilo. Ambo bare dolo nya buya, bawa 2,5 kilo. Kan tidak ada perubahan, tetap takaran 2,5 kilo. Baik inulia dari Allah Subhanahu wa taala. Nan tak boleh itu Bapak Ibu makannya bare Solo, nan zakatnya bare dolo. Tak boleh. Jadi disitulah kita tidak sesuai dengan prinsip awal tadi. Prinsip awal zakat itu adalah makanan pokok setempat. Beda dari Rasulullah dulu Pak Ibu. Kalau Rasulullah di masa itu makanan pokoknya gandum dan kurma. Itu baca waktu ya Rasulullah tak ada zakat bareng. Rasulullah dulu tak ada bareng itu. Nam bareng itu ada ki. Artinya apa Bapak Ibu? Kalau Bapak Ibu ingin zakat dengan uang, maka diperbolehkan. Tidak ada larangannya. Tapi yang lebih utama untuk menghindari perbedaan angka tadi, sebaiknya memang beras yang kita zakatkan tetap 2,5 kilo. Bawa tenang. Berikutnya Bapak Ibu, kita kan punya keluarga nih, buya. Dan kece orang buya zakat itu kan dahulukan orang yang terdekat dengan awak. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar begitu ya. Yang dimaksud dengan orang terdekat dengan awak itu Bapak Ibu, orang nandake dengan diri kita, tapi nafkahnya tidak kita menanggung. Siapa itu? Selain kedua orang tua. Orang tua kita menanggung, ya kan? Selain istri, selain anak. Tapi kalau sudah di luar kedua orang tua, anak dan istri, orang terdekat setelah itu, maka mereka berhak menerima zakat kita. Inyo sepupu ambo mabuya, anak dari adik ama wak tapi nyo bangse mabuya, miskin bana mabuya. Lain boleh ambo zakat kayaknya boleh. Itu yang orang terdekat tadi. Kalau kita mau langsung kepada orang. Tapi kalau Bapak Ibu ingin melalui amil yang sudah dibentuk di masjid, amil itu bahasa Arab. Kalau bahasa Arabnya panitia. Paham ya? Jadi panitia itu amil, amil itu panitia. Kalau Bapak Ibu ingin melalui panitia juga boleh, silakan. Tapi kalau ingin langsung juga boleh. Pokoknya orang terdekat yang dimaksud itu adalah selain kedua orang tua, selain istri, dan selain anak kita. Karena orang tua itu termasuk kita yang menafkahi, istri kita yang menafkahi, dan kemudian anak kita juga kita yang menafkahi. Jauh dari itu, maka boleh menerima zakat. Baik Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir ini poinnya, Bapak Ibu membayar zakat hari terakhir adalah ketika azan maghrib pada hari terakhir tersebut.
Kenapa? Karena pertukaran hijriah itu mulai dari waktu maulid. Buya kece para ustaz yang lain sabarun khatib naik mimbar buya masih boleh berzakat. Iya masih boleh, tapi awaklah repot denyo. Orang kata solat awak zakat baru akan dibahas. Khatib kan dari mimbar awak zakat baru akan dibahas. Siapa dari mulai? Itu makanya untuk antisipasi Bapak Ibu kok bisa sebelum takbiran hari terakhir Ramadan besok kita semua sudah selesai menunaikan ibadah zakat kita. Insya Allah kalau itu kita laksanakan Ramadan kita sempurna melalui zakat fitrah yang kita lakukan. Demikian Bapak Ibu, mudah-mudahan bisa dipahami kemudian bisa kita amalkan. Bagi yang belum paham nanti setelah tarawih budi bertanya. Ambo akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.